Assalamualaikum Bu Abi. Waalaikumsalam Ibu Ani. Iya, apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah kabar baik Ibu. Ibu Anis apa kabar? Iya, alhamdulillah sehat ya. Kita bisa silaturahmi lagi hari ini. Hari ini saya akan melakukan praobservasi sebelum nanti kita masuk ke kelas seperti itu ya. Nah, baik Ibu, ada beberapa hal yang nanti akan saya tanyakan seperti itu Bu ya. Nah, nanti pas Ibu mau masuk kelas nanti, materi apa nih Bu yang mau Ibu sampaikan di kelas? Saat ini ya, materi pertama itu mengenai teks laporan hasil observasi. Submaterinya, penjelasannya itu lebih ke menganalisis unsur kebahasaan dari teks laporan hasil observasinya itu. Baik, jadi materi menganalisis unsur kebahasaan yang ada di teks laporan hasil observasi. Baik Ibu. Nah, dari materi tersebut nih Bu, apa nih tujuan pembelajaran Ibu dan metode apa nanti yang akan dipakai oleh Ibu? Tujuan secara umum gitu ya, saja mereka tuh bisa mengetahui, memahami gitu ya secara detail gitu ya, tentang laporan hasil observasi. Tapi kalau tentang detailnya itu kalimatnya itu memahami dan menganalisis gagasan dalam laporan hasil observasi dengan kritis dan reflektif. Jadi berkaitan dengan tujuan tadi Bu. Terus metode yang apa yang Bu akan pakai nanti di kelas? Mereka akan diberikan masalah gitu ya, kemudian sama-sama akan memecahkan, kemudian mereka akan menganalisis masalahnya dan menemukan solusi dari masalah itu. Saya pakai PBL, Problem Based Learning gitu ya. Tentunya nanti Ibu akan menyampaikan metode dengan PBL dengan sintak-sintaknya seperti itu ya. Siap. Nah, dari tujuan tadi seperti itu Bu ya. Nah, apa area pengembangan apa nanti yang akan Ibu kembangkan sehingga nanti mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Ya, area pengembangannya ada dua. Yang pertama pengetahuan, sama yang kedua keterampilan. Pengetahuannya mengenai konsep-konsep unsur kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Kemudian keterampilannya mereka bisa berdiskusi, menyampaikan gagasan, mempresentasikan hasil diskusi mereka. Baik Ibu. Nah Ibu, setelah kita berbincang-bincang seperti ini Bu ya, Bu Abi, perlukah sih kita ini melakukan praobservasi seperti ini? Perlu Ibu ya. Iya. Kenapa? Ya kita jadi tahu ya. Jadi fokus yang ingin Bu Anis ketahui observasi dari saya itu apa. Kemudian saya juga menjadi diingatkan kembali. Ternyata tujuan pembelajaran tuh intinya yang ingin disampaikan kalimatnya tuh ternyata ini. Kemudian jadi rambu-rambu gitu Bu ya. Jadi ketika observasi nanti saya udah tahu nih, Bu Anis pasti bakalan fokus dengan pengetahuan atau keterampilan saya gitu. Jadi saya mungkin lebih menekankan di bagian itu. Iya, jadi intinya rambu-rambu dan persiapan kita sebelum kita masuk kelas. Baik Ibu Abi, jadi setelah materi Ibu Abi sampaikan, tujuan pembelajaran dan area pengembangan Ibu sampaikan, kapan nih mau dilaksanakannya? Mungkin jadwal terdekat Ibu ya. Sekarang tanggal 30, tanggal 1 Agustus mungkin. 1 Agustus. Di kelas berapa tuh Bu? Di kelas 10-1 kalau jadwal saya ini Ibu ya. Baik. Nanti Bu Abi setelah ini saya akan melaksanakan observasi di kelas Ibu seperti itu tanggal 1 Agustus di kelas yang Ibu sebutkan tadi. Baik Ibu Abi, mungkin ini saja tahap praobservasi kita. Semoga nanti Bu Abi dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik dan tujuan pembelajarannya tercapai. Itu saja ya Bu Abi ya. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Abi, pada hari ini sesuai kesepakatan kita kemarin, saya akan mengamati Bu Abi bagaimana Bu Abi nanti menyampaikan pembelajarannya hari ini. Nanti saya akan mencatat hal-hal yang penting pada observasi ini dan nanti kita akan ada diskusi lagi setelah ini. Dan kami persilahkan untuk Bu Abi masuk ke kelas. Terima kasih ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Abi setelah Ibu Abi masuk ke kelas tadi? Alhamdulillah baik dan lega ya. Iya. Menurut Ibu Abi tadi bagaimana pembelajaran Ibu Abi di kelas tadi? Apakah sesuai dengan tujuan pembelajaran Ibu atau gimana? Secara keseluruhan sudah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya, meskipun ada beberapa part yang butuh penyesuaian gitu ya, karena kita menyesuaikan dengan situasi saat itu. Misalnya tadi itu awalnya kan berdasarkan asesmen awal, si A itu kelompoknya dengan si B misalnya, tetapi karena ketika dibagikan yang putranya tuh dominan di kelompok tertentu, jadi agar seimbang jadi ditukar tadi itu. Iya, baik Bu Abi, dari hasil pengamatan saya tadi, ini saya tunjukkan ya Bu Abi ya. Jadi hasil pengamatan saya tadi kan pembelajarannya berbasis PBL gitu ya, berbasis masalah gitu. Nah, dari hasil yang saya dapatkan Bu Abi, jadi terdapat beberapa kelompok, ada yang memang antusias gitu ya Bu ya, semangat sekali kelompok tersebut. Tetapi ada juga beberapa kelompok yang memang kayaknya kurang semangat gitu ya Bu Abi ya. Menurut Ibu kenapa tuh Bu? Mungkin boleh ini Bu kasih alasan. Iya gitu ya. boleh. Menerka-nerka juga ya. Iya. Mungkin beberapa tuh sudah, ini kan tahun ajaran baru, Iya, mereka benar. kelas 10. Iya. Jadi beberapa tuh memang sudah satu sekolah mungkin Bu ya. Jadi feel untuk kerjasamanya tuh udah dapet. Baik. Nah mungkin di beberapa kelompok yang lain itu masih kesulitan untuk komunikasi. Aduh, nanti kalau misalkan saya bekerjanya agak lebih banyak, ini dikira sok tahu. Mungkin kalau saya lihat sih seperti itu. Jadi lebih ke saling menahan, malah nggak ada yang jadi ya. Kayak tahap pengenalan ya masih mereka ya. Mungkin jadi ya, Bu, masih ya. Iya seperti itu. Nah, dari masalah tersebut Bu, jadi ada yang belum terlalu aktif gitu Bu ya. Apa nih rencana Ibu untuk mengatasi masalah? Apakah ada yang perlu Ibu lakukan supaya pembelajaran Ibu ini pada materi ini tercapai seperti itu Bu? Mungkin saya tuh ngerasanya kurang karena masalahnya di kerja sama, ice breakingnya kali kurang Bu ya. Oh boleh. Jadi Iya, kalau baik, misalkan boleh mereka, tambahkan ya. jadi kan kalau misalkan didekatkan terus langsung serius, jadi langsung nggak bisa mikir, nggak cair gitu suasana. Tapi kalau misalkan ice breaking, maksudnya kegiatan yang menggembirakan gitu, yang nggak terlalu butuh effort gitu ya. Jadi terjalin kerjasama, terus ketika mereka berkelompok, mereka antusias, berpengaruh di tujuan pembelajaran yang akan lebih maksimal, mungkin itu. Iya benar Bu. Iya, jadi sebelum ke pembelajaran Ibu masukkan ice breaking dulu. Sangat ya. Iya. Jadi kitanya rileks, siswanya juga rileks gitu ya, gitu ya. Nah Ibu, ini mungkin sesi terakhir kita Bu ya. Dari pembicaraan kita ini Bu, apa yang Ibu dapat simpulkan dari hasil observasi saya dan pendapat Ibu seperti itu? Rangkaian terakhir dari kegiatan observasi ini membuat saya tuh lebih terarah Bu ya. Jadi dari awal Bu Anis tuh udah kasih rambu-rambu ya, jadi Bu Abi saya tuh bakalan kayak gini loh. Nah, Bu Abi TP-nya apa gitu ya. Terus modelnya gimana nih, anak-anak mau dibawa apa. Nah, jadi secara tidak langsung itu kan jadi pengingat, oh iya ya saya nanti ini ya. Terus pas di kelas saya tahu nih udah rambu-rambunya ya, oh Bu Anis bakalan gini. Nah jadi kemudian ini ya dievaluasi, dikasih evaluasi, dikasih umpan balik. Ibu tanya sama saya masalahnya apa, terus ibunya juga kasih solusi. Ibu nggak kasih solusi ya sebenarnya, Ibu cuma pancing-pancing aja ya. Iya, tapi jadi keluar gitu ya, unek-uneknya jadi keluar. Terus saya juga menemukan solusi dari yang pembelajaran yang saya lakukan biar kedepannya lebih baik lagi. Ya merasa terbantu, merasa seneng gitu ya Bu ya. Jadi ternyata proses observasi itu nggak semenyeramkan itu ya. Benar sekali Bu ya. Iya baik Bu Abi. Ya memang selama ini kita kadang kalau mau diobservasi kayaknya kita kan duluan ya. Iya. Kayaknya kalau perasaan kita ini ini saya mau diamati nih, mau dicari kesalahan saya. Nah, iya gitu itu. ya. Padahal tidak Bu ya. Jadi ini adalah memang kita kalau proses observasi ini adalah memang kita
selalu bertujuan untuk murid gitu ya. Kita selalu berpusat pada murid seperti itu, Bu. Oke, Bu Abi, terima kasih atas dari mungkin dari praobservasi, dari observasinya sendiri, dan ini di sesi terakhir pasca observasi yang kita harapkan gitu, Bu Abi ya. Jadi pembelajaran kita ini bagaimana pembelajaran kita ini menarik gitu ya, relevan sama kehidupan anak-anak dan bisa meningkatkan kemampuan kita dalam kompetensi kita gitu ya. Itu saja Bu Abi. Terima kasih Bu Abi atas sharingnya hari ini. Terima kasih Bu Ani Iya, sharingnya hari ini. Iya, kami sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.